Dan untuk selanjutnya mungkin saya serahkan waktunya Bung Faisal Basri ya, bawa data-data tentang pertambangan punyanya Luhut Binsar Panjaitan. Ini Haris Azhar harusnya datang, tapi sudah ada yang mewakili. Terima kasih Mas Ferry. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda, ikrar pertamanya kan satu tumpah darah tanah air Indonesia. Nah, penggunaan istilah tanah air itu menunjukkan itulah kultur Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim itu siap bersaing, dia terbuka. Dia selalu berhubungan dengan negara masyarakat dari negara lain dalam bentuk perdagangan. Ya. Tapi Jokowi mengingkari janjinya. Dia pidato di kemenangan pertama, kita tidak boleh lagi memunggungi laut. Jadi ini menurut saya pengingkaran. Sumpah Pemuda ini adalah ingkarnya Jokowi terhadap ikrarnya sendiri menjadikan laut sebagai puncak budaya Indonesia, jati diri Indonesia. Nah, digantikan oleh budaya anti persaingan. Jadi para oligark itu paling takut terhadap persaingan karena mereka tidak biasa bersaing. Batu bara mana ada persaingan, sawit mana ada persaingan, timah, tembaga, nikel, nggak ada persaingannya. Bangun ibu kota nggak ada persaingan. Jadi mereka terbiasa untuk menikmati rente dari bisnis kroni kapitalisme itu. Cek, tidak ada satupun oligark di Indonesia yang pakai otak, tidak ada. Semua pakai kekuasaan, kekuatan, otot dan keringat. Keruk jual, petik jual, tebang jual. Dari dulu seperti itu. Dan orangnya masih itu-itu saja. Dulu Prayogo Pangestu menggunduli hutan Indonesia. Ya. Sekarang masuk ke bisnis batu bara, bisnis ke pembangkit. Tidak bisa dia membangun pabrik air mineral, nggak bisa karena harus bersaing, anti bersaing. Nah, karena anti bersaing, maka niscaya harga yang dia kenakan kepada rakyat tinggi. Orang anti persaingan. Akibatnya apa? Orang miskin di Indonesia tetap banyak. Itu dia. Karena daya belinya secara tidak langsung dikeruk, diperas, diambil dari kantong rakyat sehingga rakyatnya lemes terus. Walaupun jumlah orang miskin di Indonesia turun terus, penurunannya makin lambat kata Bang Syahganda tadi, betul. Namun masih ada 143 juta rakyat Indonesia yang hidupnya insecure. Apa enaknya insecure itu ya? Merasa belum aman. Besok saya makan apa ya? Dia tidak miskin, statusnya resminya tidak miskin. 52% dari rakyat Indonesia insecure. Malaysia cuma 2%. Thailand 6%. Vietnam 22%. Vietnam lebih miskin dari kita. Karena apa? Itu dia tadi, kemampuan mengeruk kapitalisme yang jahat itu tidak ada puas-puasnya kalau belum habis yang dia keruk itu. Dan dilegalisasi, ini hebatnya sekarang si oligark ini, mereka legalisasi, mereka tidak dianggap kriminal, mereka tidak dianggap korupsi karena dibuat undang-undangnya, yang undang-undang itu mereka buat bersama-sama dengan pemerintah.
Jadi secara resmi diakui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat bersama-sama antara pemerintah dengan Kadin Indonesia. Dan sampai sekarang itu batas antara penguasa dan pengusaha makin blur, makin tidak jelas. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, wakil menteri menjadi wakil ketua umum Kadin. Gila. Tidak ada. Mungkin cuma Angola yang mirip Indonesia, di mana wakil presidennya jadi presiden direktur BUMN, masih lumayan lah BUMN. Kalau ini Kadin Indonesia. Ketua MPR jadi pengurus teras Kadin. Staf ahli eksekutif menjadi pengurus Kadin. Menyatu dia Kadin dengan kekuasaan itu, sehingga kemampuan mengeruknya semakin dahsyat. Karena mereka tidak punya modal, mereka berkongsi dengan pengusaha yang mirip-mirip mereka gitu kelakuannya dari China. Tidak semua pengusaha China itu seperti itu. Ada juga pengusaha China yang bagus. Ada BUMN China, tapi si oligarki ini tidak mau bekerja sama dengan BUMN China. Maunya dengan setaro bandit dari China juga gitu. Karena mereka nggak punya modal, kan mereka modalnya otot, bukan kapital. Maka mereka merangkul China itu untuk mengeruk secepat mungkin kekayaan Indonesia itu dengan keuntungan yang luar biasa besar, dan negara tinggal stempel, plak, sah gitu. Semalam saya baca dengar video Jeffrey Sachs itu di Democratic Republic of Congo itu. Ya, itu juga dihambat habis, tidak dapat negara sama sekali. Nah di Indonesia juga gitu, atas nama proyek strategis nasional, padahal nggak ada strategisnya nih. Atas nama proyek strategis nasional mereka dapat bebas pajak 20 tahun. Semua kebutuhan impornya tinggal dimasukkan di daftar, masukkan aja di list, mereka bebas biaya masuk. Mereka tidak perlu bayar royalti. Ya, setiap sumber daya alam yang kita kerukan kita harus bayar royaltinya. Mereka tidak bayar, karena yang bayar royaltinya petambang Indonesia. Jadi 90% lebih nilai yang tercipta itu lari ke China. Dan didukung oleh para elit itu. Erlangga Hartarto mendukung. Ya, Menteri Perindustrian mendukung. Agus itu ya, Pak Luhut dukung, Pak Jokowi dukung, karena Taipan ini pernah foto bersama di dalam istana. Dukung dengan memberikan tax holiday, karena waktu itu tax holiday masih di tangan Menteri Keuangan, sekarang dipindahkan ke Pak Bahlil. Kayaknya Sri Mulyani tidak mau memegang bola panas. Jadi sesama oligarki ini pegang kartu masing-masing. Lo kalau buka kartu gue buka kartu lo, gitu. Jadi persekongkolannya kian kuat gitu. 10 negara sudah komit. Saya tidak ingat, Korea Selatan, India itu lebih miskin dari kita, tapi dia komit. Dan komitmennya dia tambah. Di report itu dikatakan Indonesia tidak bisa dievaluasi karena datanya tidak tersedia. Artinya oligarki ini tidak akan mau mewariskan kebaikan buat generasi mendatang, karena itu akan merusak apa yang telah mereka nikmati sekalian semua. Jadi produksi batu bara akan digenjot terus. Perkebunan akan ditambah terus, kalau perlu hutan dibabat. Karena apa? Banyak teman-teman saya nggak tahu bahwa sumber utama
dari emisi ini bukan dari kendaraan bermotor. Kita ngomongnya kendaraan bermotor terus mobil listrik kan gitu. 60% lebih dari emisi yang diproduksi Indonesia berasal dari AVOLU, agriculture, forestry, and land use. Ah, ini dia, oligark semua di situ. Jangan menjadi bagian dari gerakan Mas Ferry. Keluar aja, supaya kalian tidak berkhianat kepada generasi mendatang. Makasih. Terima kasih. Pak Faisal. Saya dekat dengan ini berbagai pemimpin sejak pemerintahan ini ada, kecuali Bung Karno, saya belum lahir. Cendana itu tempat saya, kongko-kongko juga, Pak Habibie tempat, hampir semua. Tapi memang baru kali ini saya merasakan betapa beratnya jadi warga negara Indonesia, jadi penduduk Indonesia, berat sekali. Jadi dulu saya pikir teman-teman semua mengeritik ya biasa-biasa saja, sejak Pak Harto sampai Pak SBY tidak ada masalah. Bahkan saya dulu pejabat membayar orang untuk mengkritik saya, menggaji, karena saya daripada saya berpikir mending saya menggaji orang untuk berpikir, karena kita tidak punya waktu. Saya ingin menyampaikan teman-teman, bagi pejabat terlalu bodoh kalau dia tidak mau menerima kritik. Saya dulu membaca surat itu 1.500 surat per hari. Jadi kita tidak tahu apa-apa lagi kalau kita di dalam birokrasi itu. Nah, kalau tidak mau mendengarkan Pak Faisal Basri, Pak Adi Masardi, Pak Sahganda, itu terlalu bodoh orang pejabat itu. Dan sekarang kita mengalami betapa mereka tidak bisa lagi menggunakan akal sehat kecuali marah-marah. Tadi dimention oleh staf khusus Menteri Keuangan, karena Bu Sri Mulyani menyatakan beban utang itu adalah warisan masa lalu, ya tidak ada yang salah di situ, betul. Tapi yang bikin warisan dia juga, karena pada saat dia Menteri Keuangan, utang negara, saya ingin jelaskan ke teman-teman, sampai 2005 utang negara tuh menyatu dengan utang BUMN, karena saat itu bersatu. Tidak ada pemisahan antara BUMN dan BUMN. Nah, Bu Sri Mulyani menerima utang 2003 itu sekitar 1.200 triliun. Dan dia menaikkan menjadi 2.600 triliun sejak SBY. Nah, sekarang dia menaikkan lagi menjadi hampir 7.000 triliun. Tapi masa lalunya dia juga yang bikin. Jadi mungkin hanya memberitakan ke ke keluarganya, aku ini meninggalkan masa lalu untuk kau selesaikan anak-anakku ke depan. Kira-kira itu makna pernyataan beliau. Tapi staf khususnya agak marah ke saya bahwa Kompas sudah menerima judulnya, Anda kok tidak merubah judulnya. Saya menyatakan kebetulan saya tidak digaji untuk memonitor, termasuk yang digaji untuk monitor berita, dan tidak ada gaji saya untuk minta merubah judul berita. Jadi itu pekerjaan Anda sebagai staf khusus yang digaji dari saya, kira-kira begitu. Ini jadi saya ingin menyatakan saya tergelitik masuk ke sini karena saya agak paham, dan insya Allah di luar kepala saya bagaimana perampokan ini terjadi, dan saya paham betul mekanismenya. Kita jaga sekarang, sama-sama menjaga, karena berarti yang dapat prioritas adalah BUMN. Tapi pasti oligarki akan menjaga lagi agar BUMN mengundurkan diri. Dan kita tahu pimpinan BUMN sekarang adalah agak dekat dengan oligarki, mungkin atau bagian dari oligarki. Jadi bisa saja dulu saya komisaris Bukit Asam, dan saya memang memperjuangkan jangan sampai Bukit Asam disingkirkan untuk mendapatkan tambang yang itu. Mungkin itu penyebabnya Said Didu harus dipecat, karena kalau enggak dia mengganggu oligarki merebut tambang batu bara. Nah, saya titip kepada teman-teman, dengan keluarnya putusan MK ini, kita harus berjuang jangan sampai tambang-tambang itu
hanya formalitas dilelang. Tapi mungkin juga para oligarki agak sedih hari ini, berduka cita, karena pasti ongkosnya besar, undang-undang Minerba itu, dan mungkin ada yang sedang dimaki-maki. Kita udah keluarkan dompet, kalian kok nggak menjaga di MK? Dan kira-kira ya biarkanlah setan berantem di luar, kita kongko-kongko di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir ada di sini. Itulah alasannya saya berada di sini. Banyak yang tadi bertanya, kok Akbar Faisal ada di sini? Iya, saya pendukung pemerintah. Emang kenapa? Tetapi kemudian saya tidak perlu kehilangan sambungan rasa dengan teman-teman. Ganda ditahan di Mabes Polri, saya datang. Saya nggak perlu teriak bahwa saya bersama dengan Ganda. Jumhur saya panggil ke podcast saya pada hari dia lepas dari tahanan sementara. Saya sama sekali tidak punya persoalan dengan itu. Termasuk seluruh gugatan Rocky. Rocky sering sekali saya berantem, berkelahi, tetapi dalam banyak pikiran saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rocky. Karena menurut saya ada dua cara untuk melihat bangsa ini ke depan. Setidaknya pada problem hari ini. Yang pertama adalah merawat niat baik kita. Satu, merawat niat baik kita tentang negeri ini, bil saling dan nggak sampai anunya ya sana. Saya ulangi, ada dua cara untuk melihat bangsa ini ke depan. Karena ini adalah para anak bangsa ya. Yang pertama adalah merawat niat baik dari kita semuanya sambil saling menjaga emblem-emblem kehormatan yang ada pada diri kita masing-masing. Atau yang kedua, merawat luka dan duka itu yang lahir dari proses-proses kita bernegara hari ini, dan yang saya pasti tahu itu ada. Saya tidak bisa menutupi itu bahwa ada banyak di situ. Pilihannya apa? Pilihan saya adalah bersama pada niat baik itu tadi. Dan saya yakin betul bahwa orang-orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang punya niat baik terhadap Republik ini. Bahwa kemudian ada yang menggunakan bahasa yang tidak cukup familiar bagi telinga orang-orang yang berbudaya, disitulah kita lihat bagaimana level kebudayaan dia. Saya tidak perlu menanggapi hal seperti itu. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Bang Faisal Basri, meskipun sampai sekarang belum pernah bisa atau belum pernah bersedia hadir di podcast saya, tetapi menurut saya sekaligus mengundang. Tapi menurut saya apa yang diungkapkan Bang Faisal Basri itu harus kita dengarkan. Kita siapa? Ya Anda yang menyebut diri kaum oposisi dan saya yang menyebut diri sebagai pendukung pemerintah. Apa masalahnya? Kalau kemudian Faisal Basri mengeluarkan angka-angkanya yang kadang-kadang berulang-ulang itu untuk menjerumuskan bangsa ini, kita berhadapan dengan Faisal Basri siapapun dia. Tapi kan niat baik ada di situ. Bang Faisal Basri jangan khawatir. Para banyak data yang Anda ungkapkan, saya setuju. Tetapi kemudian juga saya berharap teman-teman agar kemudian membiasakan diri untuk membangun sebuah kekuatan bersama. Tadi selalu bicara tentang oligarki. Sorry kawan-kawan sekalian, tidak ada satupun yang memberikan respon pada saya sebagai pimpinan dari lembaga negara institut yang membuat riset bahwa 575 anggota DPR yang terpilih di sana, 148 orang murni lahir dari produk oligarki yang berubah turunannya bernama dinasti. Enggak ada yang bersikap. Yang saya maksud adalah, bisa nggak teman-teman sekalian, gerakan-gerakan perlawanan yang kita bangun ini, saya gunakan kata kita loh, saya tidak menggunakan kata Anda dan saya. Yang kita bangun ini bertemunya pada niat baik untuk kemudian kita melakukan sesuatu dengan cara yang bermartabat pula. Saya membayangkan Bang Faisal Basri, angka-angka yang ada pada Anda tidak hanya menjadi milik Anda. Share kepada kita, bikin kemudian forumnya, kemudian bawa ke DPR, bertanya kepada DPR, wahai DPR Anda di mana? Kan begitu kan ceritanya. Tapi kemudian data-data itu hanya milik Anda saja, enggak bunyi Bang, bukan enggak bunyi, tidak akan pengaruh apa-apa. Sebab problem kita hari ini adalah partai politik. Saya tidak perlu merasa rendah tidak perlu merasa bersalah untuk menyebut bahwa problem kita hari ini adalah partai politik. Saya orang masih partai politik. Tetapi problem itu ada pada kami. Nah kemudian kita lihat itu teman-teman sekalian. Kita marah pada DPR, baik teman-teman, saya juga marah karena saya pernah di sana.
Tapi kemudian kita jangan meninggalkannya. Kita datang ke sana. Bawa data itu, kita beradu. Penuhi ruang-ruang ruang-ruang rapat bukan paripurna, ruang-ruang rapat komisi itu. Harus diterima, bro. Tidak ada alasannya. No. Kisman mengatakan kita tidak diterima. Saya pastikan diterima, karena tidak ada aturan untuk mengatakan tidak diterima kecuali rapat tertutup. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Atau barangkali seperti gugatan saya kepada Ferry tadi, sahabat saya, atau barangkali kita memang hanya menikmati sebagai oposan dengan cara seperti ini. Menurut saya kita harus maju, teman-teman sekalian. Sebab di ujung dari semua apa yang kita lakukan ini, Anda sebagai oposan yang kritis, saya pendukung pemerintah yang kritis, di ujungnya adalah saya ingin dan saya yakin kita semuanya ingin agar kemudian kita tetap tampil elegan dan bermartabat di hadapan anak-anak kita kelak, pemilik negeri ini dia akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Luar biasa ya. Tapi saya mau bicara gini. Aspek konstitusinya dulu lah, yang paling gampang kan. Jadi saya selalu mungkin saya mengulangi beberapa hal yang sering saya sampaikan. Sebenarnya kan kalau kita menyampaikan aspirasi, sepanjang itu dalam koridor konstitusi, harusnya nggak ada masalah dong. Ya kan? Harusnya nggak ada masalah. Kan hari-hari terakhir ini, setiap saya nge-YouTube, Edi Mulyadi nge-YouTube, selalu berpikir, besok ditangkap nggak ya? Jadi tidak sehat jadi negara kita ya. Jadi orang mengeluarkan pendapat yang dilindungi konstitusi, tapi selalu berpikir, kira-kira ditangkap atau enggak. Padahal yang kita katakan itu adalah murni kritik. Cuman kan ada yang kritiknya halus, ada setengah halus, kasar sekali. Kira-kira begitu ya. Kalau Bung Rocky sedikit kasar sekali. Benchmark ya. Jadi selama Bung Rocky aman, Faisal Basri aman kita semua ya kan. Oke. Itu benchmarknya dia. Saya kan sering mengatakan kalau kita mau bicara tentang pergantian kekuasaan ya, itu adalah aspirasi. Aspirasi boleh dong. Di Brazil misalnya, wah itu nggak tanggung-tanggung itu. Presidennya itu malah dituntut, dianggap menghilangkan nyawa manusia. Jadi bukan lagi unlawful killing ya, tapi sudah semacam katakanlah pembiaran terhadap matinya banyak manusia karena kegagalan dalam menangani COVID misalnya. Nah kita nggak sampai di sana, kita kan hanya bicara mengenai bagaimana pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan itu kan ada dua, yaitu by election melalui pemilu atau di luar jadwal pemilu. Ah, begitu Kevin ya. Kevin mulai memperhatikan tuh. Nanti sampaikan di Australia. Nah, kalau kita bicara tentang pemilu, ya itu berarti sekali dalam 5 tahun kalau jadwalnya memang ajak. Dan kalau sekali dalam 5 tahun, Bung Rocky sudah berkeberatan. Katanya kalau sekali dalam 5 tahun di 2024 nanti oligarki sudah beternak politisi baru, kira-kira begitu kan? Kasarnya begitu. Separuh kasarnya begitu. Karena itu, padahal kita bicara menemukan kembali Indonesia, menyelamatkan kembali Indonesia. Maka ada kelompok-kelompok mahasiswa yang bicara mengenai aspirasi di luar jadwal. Sebagai contoh misalnya demo tanggal 21 Oktober kemarin, sehari setelah 7 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka meminta Presiden mundur. Refli Harun mengatakan itu aspirasi konstitusional. Yang tidak konstitusional itu adalah Anda angkat senjata diam-diam. Pertemuan ini konstitusional karena tidak merencanakan apa-apa, tapi merencanakan yang baik dan terbuka. Bahkan di YouTube-kan di Refli Harun Channel, di Edi Mulyadi Channel, Hersoberno dan lain sebagainya. Nah karena itu, yang kedua adalah pergantian pemerintahan di luar pemilu. Kalau di luar pemilu itu ada 2 cabang, yaitu berhenti dan diberhentikan. Kalau dia diberhentikan, itu urusannya pemakzulan, impeachment. Kalau urusannya impeachment, tergantung Akbar Faisal, ya kan? Tergantung Ferry Juliantono.
apakah partai-partainya mau atau tidak mau melakukan the trial of impeachment. Dan rasanya susah kan begitu. Karena kalau kita bicara article of impeachment, itu banyak sekali alasan untuk memberhentikan presiden. Salah satunya kan dua cabang besar kan, yaitu tidak lagi memenuhi syarat, dan yang kedua melakukan pelanggaran hukum. Salah satunya adalah melakukan katakanlah pelanggaran hukum berat lainnya dan tindakan tercela. Padahal tindakan tercela itu bisa kita tafsirkan macam-macam tergantung konstelasi politiknya. Tapi konstelasi politik hari ini rasanya sulit ke sana. Maka orang kemudian menuju kepada kata berhenti. Nah, berhenti itu ya ada 3 klausul mungkin yang bisa dipertimbangkan. Mengundurkan diri, meninggal dunia, atau cacat tetap, atau berhalangan tetap. Nah, saya tidak tahu mahasiswa dan perhimpunan menemukan kembali Indonesia ini mengarah kemana, ya kan? Saya kira mengarah untuk pengunduran diri, dan itu sah saja ya sebagai sebuah aspirasi konstitusional. Yang tidak boleh adalah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, yaitu misalnya mengangkat senjata, melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau menang nggak masalah. Ya kalau kalah pun nggak masalah juga. Ini kan kita bicara tidak kalah dan menang. Jadi kalau misalnya mengundurkan diri, kalau tadi Bung Rocky Gerung mengatakan ekstra konstitusional, saya masih mengatakan ini masih within the constitutional system, masih konstitusional. Kalau ekstra konstitusional nanti kita cari yang pakai telurnya di mana itu ya. Tapi ini masih yang konstitusional. Nah, karena masih konstitusional, saya kira harusnya penegak hukum paham betul ya bahwa yang namanya aspirasi konstitusional ini tidak boleh diredam. Karena biarlah kita kembalikan kepada rakyat, biarkan rakyat memutuskan apakah mereka tetap ingin agenda pemilu 2024 ataukah mereka ingin menggunakan klausul lain dalam pergantian kepemimpinan. Nah, saya tidak tahu di ruangan ini bagaimana imajinasinya, ya kan? Apakah sooner ataukah later? Tapi yang jelas di dalam hidup ini semakin cepat semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya juga bingung, ini semuanya sudah bicara. Tapi begini, saya melihat bahwa Sumpah Pemuda, ekspektasi bahwa tanah air Indonesia itu menjadi negara Indonesia. Pada tahun 1928 belum ada yang namanya negara Indonesia. Yang ada namanya Indian Archipelago. Jadi di situ adalah teritori. Nah, jadi mereka tahu bahwa untuk melawan, untuk bersatu, maka harus ada penggabungan dari seluruh daerah. Nah, di situ keluarlah bahwa mereka bersatu, lalu kemudian 1945 jadilah suatu negara. Dan sekarang mereka sudah tuangkan di dalam kesepakatan Undang-Undang Dasar, diwakilkan oleh seluruh daerah. Tetapi kalau kita lihat saat ini bahwa kesepakatan yang ada di konstitusi, di Undang-Undang Dasar, banyak sekali yang sudah dikhianati. Dikhianati dalam arti bahwa berdaulat, adil, makmur, itu semuanya sudah tidak ada. Tidak terjadi, belum terrealisasi. Nah, berdaulat, kalau kita lihat apakah berdaulat itu bukan hanya untuk negara. Ini adalah gabungan dari daerah. Berdaulat itu harus ada juga daerah berdaulat terhadap pusat. Nah, jadi kalau kita lihat daerah ini tidak berdaulat karena kekayaan sumber alamnya itu dikeruk, diambil untuk membiayai pemerintahan pusat. Tetapi di daerah kemiskinan masih banyak, dan bencana-bencana alam itu masih banyak. Kemarin ini saya menulis bahwa kalau kita lihat zaman Bung Karno, 80% dari PDB kita, dari APBN kita didukung oleh ekspor karet. Itu adanya di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Lalu kemudian di zaman Pak Harto 80% APBN disupport oleh migas.
Karena kenaikan migas dari tahun 72 dengan OPEC, embargo OPEC sampai revolusi Iran dari $2 sampai ke $37. Dan itu menurut 80% dari kita punya APBN. Itu semua adalah dari daerah. Pada saat itu, tahun 67 Indonesia sudah bangkrut. Cadangan devisa dari 293 juta dolar itu tahun 60, itu tahun 67 tinggal 2 juta US dollar. Indonesia sudah tidak mampu impor. Tidak mampu impor pangan. Jadi pada saat itu kalau tidak dilakukan sesuatu, maka Indonesia akan terjadi kelaparan. Nah, kemudian dari 2 juta dolar itu devisa sampai tahun 81 peaknya itu mencapai 5 miliar dolar. Dari 2 juta dolar sampai 5 miliar dolar. Ekspor migas mencapai 18 miliar dolar. Jadi pusat ini didukung atau dibiayai, didanai oleh daerah. Tetapi, nah inilah pengkhianatan kepada daerah. Undang-undang Minerba yang tadi dikatakan bahwa ini melanggar. Dan sekarang pun kelihatan melanggarnya, bahwa itu dibatalkan oleh MK. Itu baru sebagian yang dibatalkan. Itu otomatis saja, yang perpanjangan otomatis yang dibatalkan. Tetapi daerah tidak berdaulat dalam arti daerah tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa yang mengelola migas itu. Jadi diberikan oleh pusat kepada oligarki itu. Nah, ini adalah suatu permasalahan serius di mana pemuda dan pelajar pada tahun 1928 itu harus kita upayakan lagi pada generasi pemuda sekarang agar bisa menyuarakan ini. Saya sudah jarang menulis mengenai ekonomi, tapi saya lebih banyak ke permasalahan konstitusi. Karena kalau kita lihat, ekonomi kita ini sebetulnya adalah sudah bangkrut. Tetapi kebangkrutan ini hanya bisa diatasi dengan melanggar konstitusi, dengan melanggar undang-undang dasar. Tahun 2015 pertama kali dikeluarkan Perpu nomor 1 mengenai pengangkatan KPK, komisioner KPK. Itu harus diangkat oleh presiden. Jadi KPK yang independen itu menjadi tidak independen lagi pada tahun 2015. Jadi saya tidak heran begitu tahun 2019 dibuat KPK itu tidak independen. Karena sudah ada dari awalnya 2015 itu sudah kelihatan. Dan kemudian banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah diskusi di salah satu WhatsApp group. Dia bilang katanya apakah kita mau ke undang-undang asli, undang-undang dasar asli, atau kita ke undang-undang dasar yang sekarang, lalu diamandemen lagi. Lalu saya katakan, yang asli maupun yang palsu, sebenarnya saat ini adalah kurang relevan. Karena yang sekarang pun, yang palsu pun, terjadi pelanggaran, dan didiaminkan saja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Perpu nomor 1 tahun 2020 itu kan melanggar, jelas itu melanggar undang-undang dasar gitu. Tetapi didiamkan dan MK itu tidak menerima gugatan itu. Jadi MK ini adalah sudah digunakan juga untuk kekuasaan. Kalau hukum sudah digunakan untuk kekuasaan, itu artinya sudah menuju tirani. Dan kalau menurut teori kontrak sosial, bahwa rakyat berhak melawan tirani, melakukan mosi tidak percaya, atau kalau sampai itu tidak bisa juga, maka hak rakyat untuk melakukan revolusi. Terima kasih.